semuanya, kita bertemu kembali. Kali ini saya akan memaparkan mata kuliah manajemen pemasaran. Seperti dapat dilihat, sebenarnya tim dosen manajemen pemasaran di fakultas kami, di prodi kami, di universitas kami ada beberapa orang. Namun izinkan saya memperkenalkan diri untuk saya sendiri yang akan memberikan paparan pada hari ini. Nama saya adalah Dr. Miguna Astuti. Saya adalah salah satu dari tim dosen manajemen pemasaran dan saya juga adalah salah satu dosen tetap dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta yang berlokasi di Pondok Labu. Jadi silahkan nanti apabila rekan-rekan setelah pandemi ini sudah selesai pembatasan mungkin dan diperkenankan untuk kita kembali mobilisasi secara normal, silakan loh kalau ada yang hendak bersilaturahmi bertemu dengan saya. Ruangan saya ada di lantai 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis di gedung Muhammad Husni Tamrin di Pondok Labu. Atau silahkan jika ada yang hendak berdiskusi secara langsung pada saya via email misalkan, atau melalui Instagram, atau connect dengan saya di LinkedIn, silahkan. Bisa dilihat di sini ID saya semuanya gitu ya, dan silahkan bisa kita berkontak. Baik, kita langsung saja ke materi pada hari ini. Jadi memang paparan saya kali ini adalah pertama kalinya saya memaparkan mengenai perkenalan dari kelas manajemen pemasaran. Jadi memang kita penting sekali untuk mengetahui gitu ya, apa sih manajemen pemasaran, apalagi ketika Anda mengambil jurusan atau konsentrasi atau prodi manajemen gitu ya, dan terutama manajemen pemasaran. Mengapa sih pemasaran menjadi penting gitu ya untuk dipelajari? Oke. Buat saya pribadi nih ya, saya tidak tahu bagaimana rekan-rekan ya. Buat saya pribadi, marketing atau pemasaran itu seperti sudah terintegrasi dalam kehidupan saya sehari-hari. Contoh ketika saya bertemu dengan orang, bagaimana saya berbicara pada mereka, saya memarketingkan diri saya. Ya. Kebetulan saya juga punya usaha gitu ya, keluarga kami juga punya usaha yang lainnya lagi gitu ya. Ketika kami melakukan semua hal yang kami lakukan gitu ya, berkoneksi dengan orang, itu kami sebenarnya memarketingkan usaha kami gitu. Contoh gitu ya, saya nih sebagai dosen datang ke sebuah seminar gitu ya, berkenalan dengan dosen dari fakultas lain, mungkin dari universitas lain, atau bahkan bukan dengan sesama dosen. Kebetulan saya waktu itu pernah menghadiri yang acara IMF Summit, di mana yang hadir adalah pejabat-pejabat dari seluruh dunia. Itu ketika saya hadir, mungkin dalam hati agak deg-degan ya sebenarnya gitu. Tapi sekali lagi disinilah pemasaran. Saya memasarkan diri saya, people itu juga salah satu yang bisa dipasarkan gitu. Ketika saya memasarkan diri saya memberikan tampilan image gitu ya, mempositioningkan diri saya sebagai seseorang yang open, welcome kalau ada collaboration, dan open and welcome kalau ada yang ingin berdiskusi. Jadi ketika saya datang di acara IMF itu, saya duduk mencari meja yang justru saya cari orang yang saya belum kenal dulu. Gitu ya. Kemudian saya duduk, saya memperkenalkan diri, hai, apa kabar? Perkenalkan nama saya ini dari Jakarta. Anda dari mana gitu? Saya tidak tanya nama dulu ya, boleh tahu dari mana gitu. Kemudian mereka memperkenalkan diri dan kemudian percakapan kami berjalan dari situ. Jadi alhamdulillah berkat marketing diri saya itu gitu ya, saya memiliki rekan dan teman-teman dari seluruh dunia gitu. Semua ada, dari Yunani saya punya teman, dari Italia ada teman, dari Slovenia kalau nggak salah waktu itu. Jadi punya teman, jadi punya kontak saya kalau ketika saya suatu ketika mungkin main ke sana gitu ya, saya punya teman di sana yang bisa saya kontak. Jadi silakan. Untuk saya itulah pentingnya marketing, apalagi kalau kita punya usaha. Kita harus bisa mengkomunikasikan apa sih yang kita tawarkan gitu ya. Jadi karena marketing itu adalah salah satunya adalah proses mengkomunikasikan. Ya, jadi sangat luar biasa penting untuk dipelajari. Kemudian apa saja sih lingkup manajemen pemasaran itu sendiri, nanti kita akan pelajari juga. Definisinya juga akan kita pelajari, dan kira-kira tugas atau tahapan-tahapan apa sih yang diperlukan untuk kita misalkan mau melakukan kegiatan manajemen pemasaran ya. Apabila Anda adalah manajer pemasaran, apa saja sih tugas-tugas yang diperlukan untuk bisa mencapai yang disebut dengan manajemen pemasaran yang efektif gitu ya. Dan jujur saja dari masa ke masa, manajemen pemasaran itu sendiri itu selalu berkembang dan selalu berubah. Nanti kita bisa lihat perubahan-perubahan itu gitu ya dalam paparan saya selanjutnya. Dan jelasnya kita pasti akan mempelajari secara mendetail mengenai si manajemen pemasarannya itu sendiri, mulai tadi dari definisi, kemudian lingkupnya apa, dan kemudian konsepnya dia. Apa saja sih konsep manajemen pemasaran? Baik, yuk kita sekarang masuk ke mengenai definisi dulu. Apa sih manajemen pemasaran?
Jadi kalau saya tuh memang hobinya bikin begini ya. Silahkan kalau Anda ingin memperkaya khasanah ilmu Anda lebih lanjut, bacalah banyak buku. Karena kenapa? Setiap buku referensi manajemen pemasaran yang berbeda akan memberikan definisi yang berbeda pula. Itu saya jamin. Oke, Kotler saja mempunyai, buat contoh mudah gitu ya, Kotler, pasti tahu dong bapaknya manajemen pemasaran gitu ya. Kotler sendiri setiap dia mengeluarkan buku, dia memberikan pengembangan terkait definisi manajemen pemasaran yang sudah dia buat di buku sebelumnya. Bukunya beliau yang di tahun 2006 berbeda dengan bukunya beliau di tahun 2004 definisinya. Yang 2014, yang 2016 pun berbeda definisinya, gitu ya. Sekarang yang terbaru ada, silakan dibuka kembali kalau memang Anda ingin membandingkan perbedaan definisi dari satu buku Kotler loh, gitu ya, dari satu gitu ya. Kemudian beliau juga membuat buku manajemen pemasaran berkolaborasi dengan Keller. Nah itu juga berbeda kembali definisi yang beliau sampaikan di buku tersebut. Jadi silahkan Anda bisa membaca apabila Anda ingin memperkaya khasanah ilmu pengetahuan Anda terkait definisi manajemen pemasaran. Namun di sini yang saya sampaikan adalah sedikit gabungan dari beberapa definisi dari sumber yang berbeda. Saya masukkan ke sini gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya yang disebut dengan manajemen pemasaran gitu ya? Jadi manajemen pemasaran adalah fungsi organisasional. Jadi di setiap tahapan fungsi manajemen, kalau bagi Anda yang sudah belajar mengenai manajemen, ada fungsi dari manajemen gitu ya. Masing-masing fungsi tersebut itu juga harus dicakupkan atau dimasukkan komponen-komponen pemasaran di dalamnya gitu ya. Makanya disebut dengan organizational function atau fungsi organisasional gitu ya. Kemudian manajemen pemasaran juga bisa disebut sebagai kumpulan proses gitu ya untuk menciptakan sesuatu. Apa yang diciptakan? Produk. Produk itu bisa barang, bisa jasa ya gitu ya. Jadi definisi lain dari manajemen pemasaran adalah sekumpulan atau set gitu ya proses untuk menciptakan sesuatu, yaitu produk. Kemudian seperti tadi yang di awal saya sampaikan, pengertian lain dari manajemen pemasaran adalah komunikasi. Jadi manajemen pemasaran itu berfungsi untuk mengkomunikasikan tadi apa yang sudah diproses gitu ya. Semua kegiatan fungsional di organisasi kita yang sudah kita lakukan sehingga kita bisa menciptakan produk itu kemudian kita komunikasikan. Sekarang anggaplah cara mudahnya untuk kita bisa memahami mungkin seperti ini. Saya yakin Anda masing-masing punya kemampuan yang super. Wah Bu, saya jago bahasa Inggris, keren. Bu, saya jago editing Bu. Sekarang ini kan lagi butuh banget editing Bu, saya bisa bikin video yang keren Bu, saya bisa punya kemampuan komputer macam-macam gitu ya. Tapi kalau Anda hanya simpan keahlian Anda itu, ketika misalkan nih contoh nih saya sebagai dosen ini, iya nih saya dari kemarin mencari sebenarnya siapa ya, saya butuh bantuan buat mengedit video saya nih gitu. Itu kan sebenarnya saya mencari orang untuk membantu saya gitu. Tapi Anda sudah punya kemampuan itu, ketika saya menyinggung hal tersebut, Anda diam saja gitu. Anda tidak mengkomunikasikan, Anda tidak memasarkan diri Anda. Sehingga sejago apapun kemampuan editing Anda, nggak ada yang tahu. Nah itulah pentingnya definisi marketing yang satu ini. Ya, jadi manajemen pemasaran merupakan salah satu kegiatan komunikasi. Jadi Anda harus bisa mengkomunikasikan apa yang Anda miliki. Oke, pasti Anda tahu salah satu usaha kopi retail terbesar di Indonesia yang asalnya dari US sana, itu yang logonya warnanya hijau yang ada gambar perempuan ratu itu, ya. Pasti tahu dong, yang depannya S inisialnya, gitu ya. Nah, mereka juga walaupun seperti itu, mereka yakin mereka terkenal sudah di Amerika pun, mereka tetap melakukan yang namanya komunikasi. Mereka mengkomunikasikan bahwa inilah produk kami. Gimana? Cara komunikasinya mereka memang tidak melalui iklan yang konvensional. Mereka komunikasinya apa? Selalu lokasi-lokasi outletnya mereka itu selalu ditaruh di dekat, di samping pintu masuk sebuah mall. Itu cara komunikasi mereka. Jadi bagaimana Anda mengkomunikasikan diri Anda gitu ya. Ini adalah salah satu definisi dari manajemen pemasaran. Kemudian manajemen pemasaran juga adalah bagaimana kita mengelola yang disebut dengan customer relationship management. Jadi manajemen pemasaran merupakan kegiatan pengelolaan hubungan dengan pelanggan kita. Jadi kalau Anda nanti sudah punya usaha gitu ya, kita sudah berjualan nih, jangan lupa pelanggannya itu bukan hanya sekedar mereka datang beli ke kita habis itu bye-bye, nggak peduli lagi, tidak, jangan. Contoh paling sederhana mungkin ya, kalau di tingkat yang paling mendasar usaha bisnis kelontong yang dimiliki oleh keluarga kami gitu ya,
ketika kami datang main ke sebuah mall di dekat perumahan kami gitu ya, bukan perumahan sih ya, lingkungan lah ya. Maaf, saya bukan tinggal di perumahan gitu, di lingkungan biasa gitu. Ketika kami datang ke mall gitu, di dalam mall itu tiba-tiba dia menyapa, Mbak, anaknya Pak ini kan? Iya Pak, saya sering belanja. Oh iya Pak, apa kabar? Padahal saya mungkin tidak kenal dengan beliau. Maaf ya bapak-bapak, kalau yang pernah menyapa saya di mall, ini saya jadi ketahuan deh gitu ya. Saya berusaha untuk ramah, berusaha untuk bisa menganggap saya mengenali beliau, menyambut beliau, diajak ngobrol agak lama gitu di lorong mall gitu. Saya bersedia, kenapa? Itu salah satu bagian sederhana dari manajemen hubungan pelanggan. Gitu ya. Atau kalau misalkan mau yang lebih kompleks lagi, perusahaan besar retail gitu ya, seperti yang dilakukan tadi tuh si retail coffee shop tadi gitu ya, yang warnanya hijau, yang depannya inisialnya S. Mereka punya yang namanya loyalty card di kartu member. Sekarang bentuknya aplikasi digital gitu ya. Jadi mereka menyapa Anda setiap hari melalui message di dalam aplikasi tersebut. Dan mereka, hai Miguna, apa kabar Anda hari ini? Silahkan, kami ada 50% penawaran apabila Anda membeli hari ini. Kami harap Anda hari ini dalam keadaan sehat, silahkan gitu kan. Hari ini ada promo buy one get one gitu. Jadi mereka selalu menyapa Anda via aplikasi tersebut. Itu adalah contoh agak sedikit lebih terkini ya, untuk perusahaan retail yang besar, perusahaan yang memiliki manajemen yang agak sedikit lebih kompleks, bagaimana mereka mengelola manajemen hubungan pelanggan mereka. Atau mungkin lainnya seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan corporate model seperti, saya menyebut nama nanti nggak ya, itu loh yang mereka punya berbagai jenis jualannya makanan ciki, ada yang jual sabun juga, tapi mereka anak-anak perusahaannya berbeda, tapi di satu payung corporate yang sama gitu ya. Mereka itu punya manajemen hubungan pelanggan, jadi mereka punya sistem di komputernya mereka itu, mereka menyimpan data-data supplier mereka serta distributor dan agen terbesar mereka. Jadi sampai ulang tahunnya kapan, anaknya ulang tahun kapan, itu tersimpan datanya di situ. Jadi ketika mereka mau rapat nih, ada perbaruan kontrak misalkan, anggap gitu ya. Oh ya, besok mau meeting nih sama PT X gitu, kata si perusahaan corporate ini. Itu data akan keluar semua. Jadi ada satu lembar, ini biasanya tugasnya bagian marketing atau sekretariat gitu ya. Marketing kasih ke sekretariat, sekretariat kasih ke bapak direkturnya gitu kan, atau manajernya. Pak, ini nanti yang akan rapat sama kita namanya si Mister ini, dia di sana jabatannya ini gitu. Dia ulang tahunnya ini Pak, kemarin baru ulang tahun, jangan lupa Pak nanti mengucapkan selamat ulang tahun. Itu manajemen hubungan pelanggan. Dan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Saya dulu ketika saya masih bekerja di perusahaan internasional, kebetulan saya pegang perusahaan dan saya memegang cabang Asia Tenggara, itu pun yang saya lakukan. Jadi kalau saya mau rapat keluar, itu sekretaris saya pasti kasih satu lembar ke saya, Bu, ini diapalin dulu nih, nanti yang akan ketemu sama Ibu namanya si Mister ini, dia pegang cabang ini, tapi dia menggantikan si Mister ini, nanti tanyain gini. Jadi kayak sekretaris saya tuh kayak ngasih info bahwa ini loh, ini nanti jangan lupa ya nyapa dia begini, sehingga ketika ketemu gitu ya, saya sama dia tuh saya punya bahan obrolan gitu. Jadi bahan obrolan saya gini, hai sir gitu, bener ya dengan ini gitu, Mr. X misalkan. Iya betul gitu. Apa kabar menggantikan Pak ini ya, gimana kabar beliau sekarang, gini. Oh iya Pak, saya dengar Bapak kemarin baru ulang tahun ya, selamat tahun lalu Pak, ini kalau boleh tahu usia keberapa gitu. Jadi ketika ketemu, tidak hanya mendiskusikan pekerjaan yang kayaknya straight to the point gitu ya. Rekan-rekan mesti ingat tipe orang yang berbeda. Kalau kita sesama di Indonesia ya, etnis yang berbeda punya gaya yang berbeda. Kalau Anda mungkin berdiskusi dengan mereka yang etnis Jawa, itu bahasa basinya memang agak lebih kenceng gitu ya. Berbeda lagi dengan rekan-rekan dari daerah timur atau dari daerah Indonesia Tengah. Mereka lebih suka agak sedikit straight to the point. Jadi menyapanya cuma sekedar menyapa, tidak terlalu perlu basa-basi banyak, dan kemudian langsung masuk ke pekerjaan. Nah, sama juga kalau kita bekerja dengan orang-orang dari negara yang berbeda juga begitu. Itu pun yang saya lakukan. Jadi kalau saya ketemu sama rekan bisnis saya waktu itu yang dari Jepang, usahakan datang setengah jam sebelum waktu janjian, karena bahkan setengah jam sebelum waktu janjian pun mereka biasanya sudah standby di tempat. Jangan beranggapan seperti kalau di kita, mohon maaf nih ya, kita janjian aja jam 9 datang jam setengah 10, jam 10 kadang-kadang masih ya, sorry ya telat, gimana nih udah sampai mana gitu, seolah-olah minta maafnya hanya sekedar
formalitas saja gitu, tidak sama dengan ketika kita berbisnis dengan orang-orang dari negara lain. Ada yang seperti itu, mereka masih agak santai pun ada, tapi sekali lagi tugas kita sebagai seorang manajemen pemasaran gitu ya untuk memperhatikan hal-hal kecil seperti ini. Itu salah satu bagian dari manajemen hubungan pelanggan yang merupakan bagian dari definisi dari manajemen pemasaran itu sendiri. Back to the definisi, yaitu managing CRM atau memanage manajemen hubungan pelanggan. Oke, pengertian lain atau definisi lain dari manajemen pemasaran adalah bagaimana kita sebagai perusahaan bisa menghantarkan nilai kepada pelanggan kita. Jadi jangan sampai ketika tadi di awal ada proses fungsi organisasi, ada proses menciptakan barang dan jasa tadi dan mengkomunikasikan dan mengelola tadi manajemen hubungan pelanggan, kita lupa menanamkan value atau nilai kita. Contoh paling sederhana adalah di UPN ya, ketika UPN mencari partner atau mitra untuk menjadi narasumber misalkan di suatu acara. Disampaikan kepada beliau bahwa kami adalah Universitas Bela Negara. Jadi ketika nanti mendelivering value pas lagi acara seminarnya itu kan sebenarnya UPN berusaha mendeliver atau menyampaikan nilai-nilai, walaupun materinya mungkin mengenai misalkan konteks globalisasi misalkan di era pandemi misalkan gitu ya, tapi ada pula value bela negaranya yang tercakup di dalam materi seminar tersebut oleh si narasumber. Kenapa? Karena sudah dikomunikasikan ya. Jadi ketika di deliver ada, kemudian dalam format acara seminarnya sendiri ada lagu bela negaranya UPN gitu ya, dan kemudian ada format acaranya itu, rundown acaranya dibuat sedemikian rupa sehingga value dari bela negaranya itu tersampaikan. Nah ini kurang lebih adalah bagaimana mendelivering value. Jadi kalau perusahaannya beda ya beda lagi cara mendeliver value-nya gitu ya. Nah konteks lain dari definisi manajemen pemasaran adalah bagaimana semua kegiatan tadi gitu ya, bisa digunakan untuk memberikan keuntungan untuk perusahaan kita, untuk bisnis kita, juga untuk pemegang saham gitu yang ada di dalam perusahaan kita. Jadi kalau misalkan Anda punya usahanya Anda yang punya modalnya dari Anda sendiri, kemudian ada yang menjalankan, ya aman, tidak masalah gitu ya. Maka kegiatan fungsi organisasi tadi, kemudian menciptakan barang dan jasa, mengkomunikasikan, mengelola CRM, dan mendeliver value atau menghantarkan nilai tadi adalah untuk keuntungan Anda. Tapi coba kalau Anda misalkan punya usahanya oke lah kecil, tapi Anda punya partner atau orang tua Anda misalkan yang kasih modal, berarti Anda punya investor, itu adalah shareholder Anda gitu ya. Nah kemudian kalau kita membicara shareholder, pemegang saham, mereka yang berbagi keuntungan dengan kita dan kerugian, kalau berbicara mengenai stakeholder adalah semua komponen yang ada di dalam perusahaan yang penting juga untuk kita. Contoh pegawai. Jadi jangan sampai pegawainya dirugikan ketika kita melakukan semua proses atau komponen dari definisi pemasaran ini. Jadi yang disebut dengan manajemen pemasaran adalah seluruh kegiatan fungsi organisasi untuk menciptakan sebuah barang atau jasa dan mengkomunikasikannya, serta kemudian setelah terkomunikasi mengelola manajemen hubungan pelanggannya sehingga tersampaikanlah nilai dengan tujuan agar bisnis atau organisasi serta pemangku kepentingan di dalam perusahaan tersebut atau di bisnis tersebut mendapatkan keuntungan. Biasanya kalau perusahaan keuntungannya pastinya profit dalam bentuk monetary gitu ya, tapi sekali lagi tidak semua, karena ada beberapa bisnis yang dia menjaga keinginan pegawainya untuk bekerja di lingkungan yang sehat dan menyenangkan. Contoh kalau misalkan kerja di salon, mohon maaf nih ya, untuk kerja di salon kadang-kadang kita ke salon nggak puas sedikit muka kita cemberut, terus kita marah-marahin si talent yang ada di salon, itu mereka akan merasa ya ampun klien-klien di salon ini kok gini amat ya. Dia sebagai stakeholder, si talent ini sih, yang misalkan mbak yang potong rambut kita atau mbak yang manicurein kita itu, dia akan merasa aduh kayaknya aku nggak nyaman sekali ya kerja di salon sini gitu. Nah itu artinya fungsi pemasarannya tadi tidak bekerja dengan baik sampai stakeholder yaitu pegawai tidak merasa diuntungkan. Dia merasa kerja di lingkungan bisnis yang membuat mereka tidak nyaman. Nah ini adalah makanya konteks dari definisi manajemen pemasaran ini ketika dijalankan dengan baik akan menguntungkan semua pihak. Tidak hanya bisnisnya itu sendiri dapat keuntungan dalam bentuk uang, profit, tapi juga seluruh pegawai di dalamnya gitu ya.
kemudian mungkin pemegang sahamnya, semua mendapatkan keuntungan, termasuk konsumennya dan suppliernya gitu. Kalau usaha kita, bisnis kita jalan terus kan, supplier dapat dapat terus-terusan keuntungan gitu ya, karena kita order terus. Baik, itu tadi ada dari beberapa definisi manajemen pemasaran dari beberapa sumber yang berbeda, saya combine. Nah, selanjutnya masih kita membicarakan mengenai definisi dari manajemen pemasaran gitu ya. Ada definisi lain ini. Ini adalah definisi yang buat saya ini berkesan sekali gitu ya. Ini dari Kotler. Juga ada beberapa kombinasi dari beberapa sumber lainnya yang saya masukkan, termasuk dari salah satu profesor saya yang mengajar saya dulu ketika saya kuliah S3. Nah, apa sih manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran merupakan gabungan antara art, seni, dan sains, pengetahuan. Pengetahuannya apa? Kalau kita tidak paham apa sih fungsi-fungsi organisasi, kita tidak akan bisa melakukannya. Seninya apa? Seninya adalah mengkombinasikan kemampuan soft skill kita gitu ya, untuk menjalankan fungsi-fungsi tadi. Jadi sainsnya penting, kemudian artnya juga menjadi penting. Contoh, salah satu fungsi yang tadi mungkin menjadi penting adalah gimana ya supaya kita bisa membuat sebuah kemasan yang cantik untuk produk kita misalkan. Oke, kita tahu di ilmunya, kemasan yang baik adalah kemasan satu yang produknya bisa dilihat kemasannya, dari luar kemasan juga bisa dilihat bahwa kondisinya apik. Ada komposisi dari produknya kita, kalau makanan ya produknya ya. Kemudian komposisi produknya misalkan karbohidrat berapa, kemudian mineral berapa dan lain sebagainya. Terus ada logo halalnya kalau di Indonesia gitu ya. Kemudian lagi ada menggambarkan kemasannya itu namanya apa sih produk kita gitu, jangan sampai di kemasannya nggak ada nama produk kitanya gitu kan. Terus nama perusahaannya, nama mereknya gitu ya, misalkan contoh ini salah satu usaha yang saya bina ada di daerah Banten, itu namanya Krips Enye-Enye, yang punya warga agak jauh di pedalaman gitu ya, mau ke situ tuh naik turun gunung gitu ya. Jadi mereka bikin yang namanya Krips Enye-Enye gitu ya, mereknya itu, tapi hasil dari kelompok wanita tani pagoda. Nah itu perusahaannya yang membuat itu siapa, organisasinya yang membuat itu siapa. Nah itu kan sains ya, apa saja sih yang mencakup sebuah kemasan yang baik. That is science. Tapi gimana artnya? Ya jangan lupa juga ketika kita menyusun kemasan jangan sampai warnanya ngaco. Bayangkan kalau Anda bilang gini, pakai warnanya putih, udah gitu kemasannya dari plastik, tidak akan terlihat dong tulisannya, ya enggak? Jadi disinilah fungsinya dari art. Kok dibilang manajemen pemasaran itu art juga penting? Kenapa? Karena dalam proses penyusunan kemasan ini kita menyampaikan nilai yang tadi. Jadi art sama science ini ketika kita gabungkan ini merupakan kombinasi dari bagaimana kita bisa menciptakan, menyampaikan, dan mengkomunikasikan. Ya, jadi gabungan dari proses menciptakan, menyampaikan atau menghantarkan gitu ya, dan mengkomunikasikan produk yang kita punya supaya value yang kita sampaikan ke customer kita itu superior. Superior ini artinya kita menang bersaing daripada yang sama produk yang sama di luaran sana. Contoh tadi yang Krips Enye-Enye, kalau kemasannya kurang menarik nih, kan banyak banget keripik-keripik lain di luar sana. Kalau dia nggak menarik bagaimana? Nggak bisa bersaing. Orang lebih memilih yang kemasannya lebih cantik daripada dia. Disinilah artnya bekerja gitu ya. Sehingga ketika superior customer value-nya ini sudah tercapai gitu ya, nilai pelanggan yang superiornya sudah tercapai sama perusahaan karena tadi art sama science-nya dipakai gitu ya, itu bisa memilih target pasar gitu ya yang sesuai untuk, misalkan tadi di awal, kenapa kemasan saya mau warnanya seperti ini, ukurannya begini, desainnya seperti ini, karena saya nanti mau jualnya harganya agak mahal. Berarti kalau jualnya agak mahal berarti untuk kalangan menengah ke atas. Nah itu biar matching sama ke bawah, choosing target market. Sama kemudian supaya yang tadinya mungkin dia jualannya hanya di Banten saja, dia jualannya hanya di kampungnya saja, jadi bertambah sekecamatan, jadi bertambah sekabupaten, jadi bertambah satu provinsi, jadi bertambah nanti mungkin beberapa provinsi se-Indonesia, bisa jadi nanti jadi ekspor. Ya. Nah ini adalah definisi dari manajemen pemasaran lainnya, yaitu seni dan pengetahuan dalam menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang superior sehingga dapat sampai kepada target market
yang dipilih serta untuk mengembangkan pasar usaha lebih lanjut. Ya, ini adalah manajemen pemasaran. Oke, sekarang kita masuk. Tadi definisi sudah. Apa sih sebenarnya lingkup dari manajemen pemasaran? Ketika kita membicarakan lingkup mengenai manajemen pemasaran, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya yang bisa dijual, apa yang bisa dipasarkan. Ketika kita membicarakan pemasaran kan kita sebenarnya ingin memastikan bahwa kita mengkomunikasikan sesuatu yang bisa kita jual, misalnya dalam bentuk moneter, timbal baliknya gitu ya. Jadi apa sih yang bisa dipasarkan? Apa yang bisa kita jual? Satu, barang, sudah pasti. Contoh, oh Bumi Guna, saya ini loh bisa bikin kue apem tapi beda dari yang lain. Apem barang, bisa kita pasarkan. Oh ya, saya bilang, sebeda apa dari yang lain gitu bentuknya Bu? Kalau biasanya kan cuma bunga yang mekar di atas doang. Oh pokoknya kalau saya unik banget ya Bu, gitu misalkan gitu ya. Bisa saya bantu pasarkan? Atau Anda kalau Anda sendiri sudah orang manajemen pemasaran, harusnya Anda sendiri pun bisa memasarkan. Apabila lebih lanjut, apabila Anda bilang itu sangat unik gitu ya. Nah, hal lain yang bisa dipasarkan adalah jasa atau layanan. Contoh, saya menjual jasa atau layanan saya sebagai konsultan pemasaran, ya. Promo nih sekalian kan mengkomunikasikan gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu perusahaannya apabila membutuhkan konsultan pemasaran bisa menghubungi saya, email di depan ada gitu ya, atau bisa via LinkedIn. Jadi saya menjual jasa saya sebagai konsultan pemasaran. Saya menjual jasa saya sebagai konsultan riset pemasaran. Jadi ada perusahaan yang membutuhkan riset sederhana, itu juga bisa dijual, gitu ya. Karena jasa atau layanan bentuknya macam-macam ya, Bapak Ibu. Ada yang menjual jasa pelayanan kesehatan, dokter, gitu ya. Kemudian perawat, ada yang menjual jasa layanan dalam bentuk perawatan, care, hospice, yang dia khusus menjaga manula, gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, apalagi sih yang bisa dipasarkan selain tadi barang dan jasa? Kita juga bisa memasarkan event. Event itu kegiatan dan pengalaman. Pengalaman kita bisa loh dipasarkan. Contohnya saja, ini saya memasarkan pengalaman saya. Siapa tahu nanti klik YouTube-nya banyak, kan dapat endorser, dijual kan, dipasarkan kan. Nah itu mungkin contoh sederhana ya, Bapak Ibu. Atau kalau mau yang agak lebih kompleks, sekitar sebulan 2 bulan yang lalu itu ada salah satu mahasiswa saya yang bilang, Bu, perusahaan saya ini kan perusahaan event. Saya lupa, mohon maaf nama mahasiswanya saya siapa, jadi kalau Ibu ingat atau Bapak ingat, Bu, saya Bu waktu itu gitu, itu event saya gitu. Coba silakan terus di komen, boleh gitu ya. Oh, Bu Kristina kalau saya nggak salah ingat. Bu Kristina apa kabar? Nah, ini dia perusahaannya adalah perusahaan yang menyediakan jasa event organizer. Jadi dia menawarkan jasa event. Jadi dia memasarkan event gitu ya. Dan dia memasarkan pengalamannya dia. Contoh anggap gini, Anda bilang, Bu, saya perusahaan event organizer. Anda tidak pernah mengelola event, tidak pernah mengelola acara. Tidak akan ada yang berani gitu, takut untuk mengambil resiko bahwa apa iya nih nanti kalau orang ini yang pegang event saya bisa nggak ya gitu ya. Tapi gimana tinggal Anda memasarkannya. Anda tidak punya pengalaman pun, ketika Anda mengemasnya dengan baik pun, saya jamin Anda akan bisa mendapatkan proyek atau pekerjaan tertentu gitu ya. Ingat tadi art and science, bagaimana mengkomunikasikan dan mendeliver ya. Oke. Kemudian hal lain yang bisa dipasarkan adalah person atau orang. Anda bisa loh memasarkan orang. Ini contoh salah satunya adalah saya lupa itu apa namanya sih, headhunter. Nah, headhunter itu memasarkan orang loh, rekan-rekan, atau yang kerjanya sebagai seorang manajer untuk artis, untuk aktor. Yang dipasarkan sama mereka adalah orangnya, si artisnya. Ya. Nah, ini adalah contoh pemasaran yang dipasarkan adalah orangnya. Kemudian bisa juga kita memasarkan place, tempat atau sebuah properti. Contoh yang gampang mungkin ya apartemen. Ya. Kita bisa pasarkan apartemen itu, apakah dipasarkan untuk dijual, apakah dipasarkan untuk disewakan gitu ya. Itu bisa kita pasarkan. Hal lain yang bisa dipasarkan gitu ya, selain yang tadi udah ada barang, jasa, kemudian event atau kegiatan, pengalaman, orang, tempat atau properti, juga kita bisa memasarkan organisasi. Contoh organisasi non-profit, itu mereka bisa mendapatkan donasi atau donatur itu karena mereka memasarkan organisasi mereka. Apa sih organisasi non-profit kami ini untuk membantu panda agar mereka itu tidak punah gitu kan. Gimana cara mengkonsepnya, itu mereka memasarkan organisasi mereka sehingga ada donasi yang mau
yang masuk gitu ya. Ada donatur yang bersedia mendonasikan sejumlah nominal uang gitu ya untuk supaya tujuan organisasi mereka tetap berjalan. Apalagi yang bisa dipasarkan? Informasi. Contoh paling sederhana mungkin BPS. Kalian mungkin pernah melihat ya dipublish di data BPS, tapi saya beritahu tidak semua data BPS itu dipublish. Ada beberapa data yang agak sedikit sensitif sama mereka disimpan dan dijual. Mereka bisa memasarkan. Jadi yang mereka berikan gratis di internet itu dipublikasikan itu adalah bentuk pemasaran mereka. Ini loh, kami menyediakan jasa berupa informasi, menyediakan informasi ya. Atau perusahaan-perusahaan riset, atau sekarang ada perusahaan-perusahaan intelijen, manajemen intelijen yang mereka mengumpulkan informasi dari berbagai tempat dan kemudian mereka simpan, jadi ketika ada perusahaan yang butuh bisa membeli ke mereka. Contoh perusahaan-perusahaan keuangan gitu, atau mahasiswa bahkan yang sedang kuliah membutuhkan data-data tertentu gitu keuangan dari perusahaan apa tuh mereka bisa membeli ke situ. Gitu ya. Karena itu data yang tidak terpublikasi secara umum ya. Bisa loh informasi dijual belikan atau dipasarkan. Dan terakhir adalah ide. Nah, ini juga yang saya jual. Ketika saya sampaikan bahwa saya adalah salah satunya adalah konsultan pemasaran, ini termasuk yang saya pasarkan adalah ide saya. Contoh beberapa tahun yang lalu itu ada sebuah organisasi politik yang mereka sampaikan mereka ingin membuat suatu organisasi pendidikan non formal. Kenapa? Karena mereka ingin organisasi politiknya mereka itu bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Jadi mereka seperti membuat PAUD gitu. Itu saya yang menyusunkan idenya, mulai dari saya tawarkan, saya buat proposal berapa sih modal yang mereka harus sediakan, kemudian bagaimana konsep PAUD-nya nanti, kemudian sampai gimana interior desainnya, harus cari kepala sekolahnya di mana dan seperti apa kriteria kepala sekolahnya, guru-gurunya, kemudian gimana konsep untuk menjaring community di sekitaran PAUD tersebut, karena kan mau bagaimanapun juga mereka adalah organisasi politik ya yang membutuhkan keterikatan dengan masyarakat sekitar. Jadi sampai konsep ide tersebut pun saya tawarkan kepada mereka. Jadi ide adalah sesuatu yang juga bisa dipasarkan. Itu sederhana ya, contoh sederhana dari saya. Nah, ini baru sebagian kecil dari lingkup manajemen pemasaran. Jadi lingkup manajemen pemasaran terkait mengenai apa saja sih yang bisa kita pasarkan, ya. Oke, selanjutnya ketika kita membicarakan mengenai lingkup manajemen pemasaran, kita membicarakan mengenai yang namanya kita sebutnya pasar pelanggan utama gitu ya. Jadi gini, ketika sebuah perusahaan ingin menjalankan konsep manajemen pemasarannya, ketika perusahaan ingin menjalankan konsep manajemen pemasarannya, mereka harus tahu apakah mereka berorientasi lebih kepada internal perusahaannya sendiri. Misalkan ya kalau dilihat sini ada company orientation atau orientasi perusahaan, maksudnya apa? Dia sudah punya usahanya, dia sudah bisa memproduksi sesuatu, dia punya kemampuannya itu gitu kan, jadilah produknya, kemudian mereka bilang saya mau ngejual ini, dan itulah yang mereka pasarkan. Contoh sederhana ini mungkin pola yang banyak dilakukan oleh pebisnis di Indonesia adalah yang tipenya company oriented atau orientasi perusahaan. Kok bisa Bu seperti itu? Coba lihat sekitaran rumah Anda tanya kepada yang paling sederhana, yang paling kecil, usaha paling kecil, tingkat paling kecil dekat rumah Anda mungkin nasi goreng. Yang jualan nasi goreng ke dekat rumah Anda, atau nasi uduk. Nah, kalau pagi-pagi, ya nasi uduk. Oke, ditanya kenapa sih kok jualannya nasi uduk atau nasi goreng? Iya, soalnya saya pinter, orang bilang nasi goreng saya enak. Orang bilang kalau saya masak tuh saya enak. Sehingga mereka jualannya makanan. Hasilnya adalah saya bisa memasak enak, itu kan produksinya gitu ya. Produknya adalah makanan. Saya bisa bikin produk makanan, yaitu nasi uduk. Yang dia jual ya nasi uduk itu atau nasi goreng itu gitu. Dan dia masarkannya gimana? Kayak saya nih sama adik sepupu saya, bude ini aku udah jualan nih nasi gorengnya buka gitu kan, ayo bude nggak mau beli gitu kan. Nah itu kan memasarkan gitu ya. Jadi itu lingkup paling sederhana, paling kecil rekan-rekan. Ketika suatu bisnis itu lebih berorientasi kepada perusahaan. Mau usaha yang besar, yang agak besar gitu ya, contoh lagi salah satu kolega saya, dia bikin kemarin rumah sakit kalau saya nggak salah ingat. Kalau ditanya kenapa kok kamu memutuskan untuk bikin rumah sakit, dia jawab sederhana seperti ini, kan gue dokter,
gue paham lah lingkup kesehatan, dia bilang. Terus aku juga punya koneksi-koneksi di bidang kesehatan gitu. Jadi kalau untuk perizinan, kemudian apa, aku udah tahu jalurnya semua, dia bilang. Aku paham, jadi ngurusnya aku bisa paham lah prosesnya gitu. Terus pasien aku juga udah banyak banget, dan aku pernah jadi dokter di beberapa rumah sakit yang berbeda. Jadi nanti aku bisa minta referral lah buat pasien ke situ gitu. Nah, dia berorientasi pada perusahaan. Kenapa? Pada dirinya. Dia melakukan apa yang dia sudah bisa. Itu sebagian besar ciri dari bisnis yang ada di Indonesia. Jadi mereka ngelihat apa yang sudah bisa, kemudian baru mereka kerjakan. Ya wajar ya lah kalau dalam konsep analisa lingkungan manajemen pemasaran, nanti kita akan belajar lebih lanjut di sesi-sesi berikutnya. Itu ada yang konsep SWOT, kalau ingat Anda gitu ya. Jadi menganalisa kekuatan Anda apa sih, strength, kelemahan Anda apa, kemudian peluang yang ada di luar sana apa, dan kelemahannya apa. Jadi karena Anda menyadari kekuatan Anda adalah tadi bisa bikin masakan enak, atau Anda kekuatannya adalah memahami lingkup kesehatan, maka itulah usaha yang Anda buat. Karena Anda tadi berorientasinya pada perusahaan. Kalau orientasi pada perusahaan, mulainya berarti SWOT, S strength gitu ya, W, SW, kemudian opportunities, baru threat, jadi SWOT. Nah, kalau yang sebelah nih, yang key customer market, ini kebalikannya. Justru mereka membuat usaha karena melihat dulu, pelanggan saya nih, orang sekitaran saya kira-kira butuh apa ya yang di sekitaran sini nggak ada. Kebalikan ya, dia berorientasi pada pasar. Jadi kita bilangnya key customer market. Jadi ini adalah tipe orang pemasaran yang ketika dia mau membuka bisnis, dia melihatnya adalah pasar dulu. Kalau pakai analisa lingkungan tadi, dia bukan SWOT, tapi TOS, take-nya duluan, dia lihat ancaman yang ada di luar, peluang, baru kekuatan dan kelemahannya. Balik jadinya gitu ya. Nah, kalau yang tipe seperti ini, bisnisnya gimana prosesnya gitu ya. Dia ngelihat dulu nih lingkungannya, dia jalan-jalan gitu ya. Oh, di sini belum ada bisnis ini nih, belum ada usaha ini. Wah, berarti kalau aku buka di sini bakalan jadi pertama. Wah, bakalan laris nih. Nah, itu satu. Terus dia hitung dulu. Dia mungkin ngobrol sama tetangganya, cari yang kira-kira misalkan contoh kemarin itu ada salah satu tetangga saya yang dia bilang, dekat rumah saya ini belum, dulu pernah ada yang jualan kelapa bakar, sekarang udah nggak ada lagi, kalaupun ada jauh gitu. Terus dia tanya lah, nih kan ada usaha-usaha kecil yang sekitaran rumahnya dia itu jualan juga kelapa, tapi bukan kelapa bakar, kayak es kelapa gitu ya. Terus ada apa, es kelapanya es kelapa yang murni dikeruk, ada juga yang es kelapa yang udah dirasa-rasa gitu kan. Itu dia riset dulu, dia lihat bisnis marketnya, dia tanya ke orang yang jualan es kelapa tadi, dalam sehari berapa bu kejual kelapa bu, terus kalau pesan kelapa kemana gitu-gitu. Dia nyari tahu, dia cek dulu pasar bisnisnya itu memungkinkan nggak kalau dia mau buka tadi bisnis kelapa bakar tadi. Terus dia kalau di sini konteksnya adalah global market, kalau kita berbicara mengenai bisnis yang besar gitu ya, global market di sini juga termasuk salah satunya yang dilakukan oleh ya setelah dia mempelajari pasar bisnisnya ini, kemudian dia konteks pasar globalnya ini adalah dia lihat nih potensinya. Dia berpikir gini, berarti mungkin aku bisa jual kelapa bakar ini, aku kerjasama sama kafe-kafe. Mungkin orang di kafenya, pelanggannya sih nggak perlu tahu lah ya orang kafe itu beli kelapa bakarnya dari aku, tapi nanti aku kemas gimana caranya biar cantik gitu kan, dipotongnya udah bentuknya segi 6 atau apa gitu. Dia udah pikirkan desainnya supaya semenarik mungkin. Dia pikirkan bagaimana mau dia nanti ekspansinya ke depan. Jadi dia tidak hanya berpikir bahwa aku buka ini kelapa bakar terus selesai sampai situ, tidak. Jujur saja teman saya itu yang buka sekarang dia sampai punya kafe gede, karena dia kerjasama sama banyak kafe lainnya gitu ya. Nah, kalau konteksnya global market, dia mau lebih besar, perusahaan-perusahaan yang konteksnya lebih besar ya, tadi yang saya bilang yang corporate itu mereka punya konteks global market yang dipikirkan dari awal. Jadi mereka udah tahu target pasarnya siapa, kemudian pasar bisnisnya dia, pesaing-pesaingnya dia siapa, suppliernya dia siapa, dia sudah cari tahu gitu ya. Sudah kemudian dia cek potensi untuk ke pasar global ya. Kemudian apakah dia juga bisa menjual ke pemerintah atau lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah, itu juga sudah dia pertimbangkan. Contoh seperti yang teman saya lakukan, dia jualannya hanya kelapa bakar, tapi percaya tidak percaya kalau ada training atau lagi ada rapat besar untuk
itu apa ya, saya lupa departemen apa gitu, saya lupa, kementerian itu, si pegawai-pegawai kementerian itu yang lagi rapat itu makan malamnya itu disuguhi semuanya satu-satu adalah kelapa bakar. Entah bagaimana caranya dia bisa mendapatkan tender itu gitu, tapi itu dilakukan sama dia. Jadi melihat pasarnya dulu. Jadi key customer market ini adalah pasar-pasar yang memungkinkan untuk kita telusuri. Jadi kalau kita menjadi seorang manajemen pemasaran yang baik, ketika ingin membuat suatu usaha, pertimbangkan ini. Apakah Anda mau melihat ini dulu baru membuat bisnis Anda, ataukah Anda mau lebih berorientasi kepada perusahaan? Oke, ketika kita masih membicarakan lingkup manajemen pemasaran, kita akan mempelajari, mungkin Anda nanti akan ke depannya gitu ya, atau mungkin sudah pernah dengar yang disebut dengan bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu yang sangat klasik, yang sangat konvensional, mungkin semuanya tahu sedunia gitu ya. Yang sudah pernah belajar manajemen pemasaran adalah 4P. 4P ini adalah terkait barang. Jadi produk kan tadi ada barang, ada jasa, ada ide, ada pengalaman, event, dan lain sebagainya. Terkait barang. Jadi P yang pertama adalah produk atau produk ya. P yang kedua adalah price atau harga. P yang ketiga adalah place atau tempat atau distribusinya kita bilang. P yang keempat adalah promosi atau promotion ya. Nah, ini adalah 4P konvensional. Nah, kemudian dalam perkembangan seperti tadi saya sampaikan, manajemen pemasaran makin ke sini makin berkembang gitu ya. Dalam perkembangannya bauran pemasaran ini, lingkup manajemen pemasaran ini kemudian bertambah menjadi 7P. Jadi masyarakat di manajemen pemasaran menyadari bahwa tidak hanya barang yang bisa dijual tapi juga jasa. Kemudian mereka menambahkan P-nya menjadi 3 lagi. Jadi ada 7 total. Jadi produknya tetap ada, price-nya, harga tetap ada, place atau distribusi atau lokasi tetap ada, kemudian promotion atau promosi tetap ada, ditambahkan people. Kita bisa terjemahkan menjadi personalia, kita bisa menerjemahkan menjadi SDM gitu ya. Kemudian ada prosesnya, bagaimana kita mau menghantarkan supaya tadi si produknya itu sampai ke tangan konsumen, proses penentuan harganya, proses supaya kok bisa sih promosinya mau seperti itu dan lain sebagainya gitu ya. Dan terakhir adalah physical evidence. Physical evidence itu adalah kita mau menempatkan diri kita, positioning kita, citra kita di mata konsumen kita seperti apa. Nah, itu yang kita terapkan kemudian. Oke, mungkin banyak yang kurang menangkap ketika membicarakan physical evidence, bedanya dengan lokasi atau distribusi seperti apa. Saya contohkan sederhana saja. Salah satu kafe yang Anda kenali tadi, yang saya ceritakan di awal, yang inisialnya S, yang ada di mall-mall, yang pasti lokasinya dekat pintu masuk gitu ya, yang dia warnanya hijau, ada gambar ratunya gitu, bulat hijau, ada gambar ratunya gitu ya, perempuan bermahkota gitu ya. Kalau lupa silakan main ke mall dekat pintu masuk, biasanya ada ya. Inisialnya S. Apa produk yang dia jual sih? Kopi. Yang dia jual kopi. Dan mungkin ada makanan lain, suplemen untuk menemani minum kopinya tadi. Sekarang dia jual jadi teh juga ada, yogurt juga ada, dan lain sebagainya. Itu produknya. Kemudian price-nya. Price-nya dia jujur saja itu adalah atas-atas. Satu cangkir kopi paling murah 45.000, saudara-saudara. Price. Ya. Nggak usah kaget kalau masuk ke situ gitu ya. Paling murah. Ada kali yang masih 36, kayaknya teh. Saya nggak yakin. Coba dicek ya, yang terupdate ya. Saya sudah lama soalnya semenjak pandemi, kayaknya saya sempat sakit juga sebelum pandemi. Kemudian selama pandemi saya sakit, jadi sudah lama sekali tidak main ke sana. Jadi untuk price mungkin saya nggak terlalu update di situ. Oke, kemudian selanjutnya adalah place atau distribusi. Place-nya dia ya tadi saya sampaikan. Dia selalu buka outlet, cari yang di mall, yang tingkat kunjungannya di mall itu lebih dari sekian, itu mereka sudah punya patokannya. Jadi kalau Anda mau buka franchise dari si kios kopi ini nih, yang tadi yang inisial S ini, itu Anda akan ditanya, mau bukanya di mana? Kemudian, oh kenapa di mall itu? Karena kami punya standar. Kalau kunjungan pelanggan ke mall itu kurang dari sekian, nggak bisa buka di mall itu. Sudah punya dia target. Oke, kemudian itu salah satunya terkait place gitu ya. Atau distribusinya dia sekarang dia bisa pakai Gojek. Ups, jadi nyebutin deh. Pakai Gojek berarti saya sebutkan yang lain. Pakai Gojek, pakai Grab, pakai Maxim, apalagi tuh. Pakai e-commerce yang lain gitu ya. Mereka kerjasama juga untuk mendistribusikan. Itu adalah bagian dari P yang ketiga, yaitu place.
to place dari kios retail bisnis kopi tadi. Kemudian promotionnya gimana dia? Promosi yang dilakukan si bisnis retail kopi ini memang tidak konvensional. Mereka nggak pernah pasang iklan di TV, tapi di majalah iya. Di majalah pun dia bukan yang cuma satu halaman logo kopinya saja, tidak. Dia biasanya ada fitur, jadi mereka sewa center page dari majalah itu ada 2 halaman yang mereka khusus memfitur, misalkan direkturnya dia diwawancara pura-puranya oleh majalah itu gitu ya, atau mau ada pembukaan gerai baru, mereka kemudian difiturkan, dibikin kayak berita artikel opini gitu ya di dalam majalah atau koran tersebut. Itu yang dilakukan. Mereka tidak konvensional menggunakan iklan di TV gitu, jarang sekali, hampir tidak pernah saya melihat si retail kopi ini melakukan itu. Jadi memang cara promosinya mereka agak unik. Kemudian mereka mempromosikan cenderung bekerja sama dengan provider gitu ya. Anda bisa menukarkan poin Anda untuk beli secangkir kopi di sana. Kemudian Anda bisa juga mereka kerjasama juga promosi dengan provider. Jadi kalau Anda masuk ke satu mall gitu ya, karena Anda akan berpindah jaringan mall itu, tiba-tiba akan ada SMS masuk. Hai, silahkan hari ini ada promo dari retail kopi S gitu ya, untuk membeli buy one get one, cepat tukarkan gitu. Jadi ada SMS masuk karena kerjasama dengan provider. Dan mereka juga ke pelanggan-pelanggannya langsung ke member cardnya dia yang aplikasi. Nah itu adalah yang dilakukan oleh retail kopi ini. Memang dia promosinya tidak konvensional. Oke, itu baru 4P yang awal. Kemudian yang P ke-6, people, SDM. Kalau Anda masuk ke outlet kopi itu, langsung Anda disapa. Selamat datang, silakan mau pesan apa gitu, senyumnya itu sampai ke mata semua. Memang dicari memang SDM yang seperti itu. Pernah beberapa tahun yang lalu saya mengalami kejadian di salah satu outlet si retail kopi ini gitu ya, di salah satu kota di Indonesia. Itu saya sempat merasakan rasisme dari salah satu pegawainya dia, dan saya langsung menulis di langsung ke email websitenya dia, dan saya langsung mendapatkan kompensasi permintaan maaf. Saya ingat sekali beberapa hari setelah itu, kalau tidak salah satu outlet itu ditutup untuk training pegawai lagi ulang. Sebegitu bagusnya dia people-nya di situ, menjaga itu gitu ya. Nah kemudian P yang ke-6 adalah proses. Nah gimana proses dia penyusunan kopinya, pembuatan produk kopinya itu? Dia sengaja dibuat di tempat. Kenapa? Biar wangi kopinya itu juga bisa memancing orang yang di luar outlet itu untuk datang mencium. Ya. Nah, ketika Anda masuk ke outlet itu, wah wangi kopinya itu menguar kemana-mana. Sengaja, karena memang itulah konsepnya dia. Proses dia kemudian mencari pegawainya, proses dia kemudian menentukan harganya, kenapa harus harganya tadi satu cangkir itu sampai 45.000 ke atas. Proses dia kemudian mencari lokasinya, kenapa begitu, itu proses itu semua sudah dipertimbangkan dengan masak dan semuanya menjadi satu kesatuan gitu ya. Yang P yang terakhir, yang ke-7, yaitu physical evidence, yang sering kali salah dipersepsikan gitu ya oleh para manajemen pemasaran yang baru mulai mempelajari gitu ya. Physical evidence di sini adalah begini, karena dia di awal sudah menentukan bahwa konsumen saya adalah mereka-mereka yang kalangan menengah ke atas gitu ya. Kalangan menengah ke atas itu ketika datang, yang mereka beli itu sebenarnya bukan secangkir kopi. Yang mereka beli itu adalah suasana. Saya kepengen nyaman di situ, saya pengen gaya. Nah, coba Anda bandingkan orang yang membawa secangkir kopi yang ada logonya itu, pasti logonya dikedepanin. Dia bangga sama logonya itu. Beda dengan kalau Anda bawa kopi dari rumah, mungkin taruh di tas itu kan si tumblernya gitu, itu sangat berbeda gitu. Kalau Anda keluar dari situ, tentengannya aja dengan gaya gitu kan. Nah, yang mereka tawarkan itu bukan kopi sebenarnya. Kopi yang mereka jual, tapi juga menawarkan citra atau image. Jadi Anda datang ke retail atau outlet retail kopi ini, Anda mendapatkan kenyamanan. Bisa duduk dengan santai, menikmati wifi, mengetik, bekerja di situ sampai seharian. Makanan ada, kopi ada, terus suasananya nyaman. Ada lagu-lagu yang mengalun dengan tenang dan indahnya. Terus sorot lampunya yang menenangkan, tidak bikin pusing gitu ya. Kaca semua sehingga kesannya terbuka, jadi enak buat bekerja. Dan selanjutnya, langit-langit biar kesannya tidak sempit tempatnya. Nah itu adalah physical evidence kan.
Jadi mereka karena memang mereka punya pemikiran di awal, saya ingin retail kopi kami ini dikenal sebagai retail untuk kalangan menengah atas, bagi mereka yang tidak hanya mencari secangkir kopi tapi juga mencari tren gitu ya, mencari convenience, itu bisa ke kami. Karena mereka di awal sudah seperti itu, itulah yang mereka lakukan. Di physical evidence-nya mereka siapkan interior desainnya, sofanya, bangkunya, sampai ada bangku panjang yang buat duduk bersama-sama, kemudian ada sofa yang untuk cuma 2-3 orang yang sangat nyaman gitu ya, semua mereka sudah tata seperti itu. Displaynya, etalasenya, kasirnya, dan lain sebagainya. Ini adalah lingkup manajemen pemasaran lainnya, yaitu bauran pemasaran. Nah, memang dalam perkembangannya sekali lagi gitu ya, ada bauran pemasaran yang 4P ini berubah menjadi 4C. Apa sih 4C gitu ya? Sebenarnya sama, membicarakan mengenai produk, tapi namanya menjadi customer relation. Jadi yang ditawarkan bukan sekedar lagi produk, tapi produk itu merupakan gabungan dari produk, kemudian layanan, dan people menjadi satu. Jadi customer relation, ya. Kemudian price juga bukan lagi price, tapi convenience. Menggabungkan antara gimana sih saya menetapkan harga itu dengan produk saya itu citranya seperti apa, kemudian physical evidence-nya bagaimana, disesuaikan, jadi convenience ya. Kemudian place-nya dijadikan customer cost. Oh kebalik, maaf, price customer cost, tempat jadi convenience. Ini mohon maaf nih, tertukar nih. Jadi price-nya itu adalah customer cost. Jadi customer cost-nya seperti apa, itu price jadi customer cost, kemudian place menjadi convenience. Tempatnya nyaman gitu ya. Kemudian promosi menjadi komunikasi, ya, bagaimana mengkomunikasikan. Baik, setelah tadi kita membicarakan mengenai bauran pemasaran yang kemudian konsepnya berubah menjadi customer orientation gitu ya, 4P jadi 4C, kita masuk ke lingkup manajemen pemasaran selanjutnya. Jadi bisa dilihat nih, inti dari manajemen pemasaran ini sebenarnya adalah keseluruhan lingkup dari manajemen pemasaran. Jadi manajemen pemasaran itu membicarakan mengenai kebutuhan, keinginan, dan permintaan konsumen. Ya, lihat dulu masyarakat butuhnya apa, baru itu disediakan. Kemudian STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Jadi sudah kita lihat masyarakat butuhnya apa, kemudian kita mau mentargetkan segmen kita adalah yang mana? Pemasaran masyarakat yang bawah-bawah, menengah bawah, menengah atas atau atas-atas. Gitu ya. Segmennya sudah kita segmen, kemudian kita targetkan mau yang mana, dan kemudian positioning perusahaan kita juga harus kita sesuaikan. Kalau atas-atas berarti seperti apa nanti, gitu ya, harganya, produk kemasannya, kemudian tempatnya, dan lain sebagainya. Kemudian lingkup lainnya adalah lingkungan pemasaran. Jadi ketika kita membicarakan mengenai konsep inti dari manajemen pemasaran adalah termasuk yaitu lingkungan pemasaran itu sendiri. Apa sih lingkungan pemasarannya? Mulai dari lingkungan makro, lingkungan mikro gitu ya, internal dan eksternal semuanya masuk. Apa aja itu Bu lingkungan makro, mikro, internal, eksternal, nanti kita akan belajar. Kemudian konsep inti dari manajemen pemasaran lainnya yaitu bahwa manajemen pemasaran itu menawarkan, ada penawaran dan kemudian ada merek. Ini menjadi penting. Ketika Anda menjual sesuatu tanpa ada merek terikat di dalamnya, orang mungkin tetap membeli, namun orang tidak akan mengingat. Kalau ditanya, ini enak, beli di mana? Yang itu loh di situ. Nggak bisa ingat gitu. Tapi ketika Anda punya merek, ya, produk Anda itu ketika Anda tawarkan punya merek, orang akan ingat. Ini adalah core konsep marketing manajemen. Yang lainnya yaitu termasuk kita ketika memasarkan sesuatu jangan lupa nilai. Nilai itu penting. Dan kita juga harus memastikan bahwa yang akan membeli produk kita nanti akan puas. Ya. Kemudian channel pemasarannya jangan lupa marketing channel. Apa Anda mau jualnya via sosial media kah, via iklan di TV kah, via majalah kah, atau hanya via WhatsApp saja, via status, open order, pakai e-commerce dan lain sebagainya. Marketing channel atau saluran pemasarannya dipertimbangkan. Kemudian supply chain-nya. Anda bilang, oh saya jualan nasi uduk, taunya yang biasa tempat Anda beli beras tutup terus. Anda lupa bahwa ada pedagang beras lainnya. Jadi Anda cuma begini, ya yang biasa saya beli tutup, yaudah deh berarti hari ini besok saya nggak jualan. Kan tidak seperti itu juga ya. Jadi supply chain diperhatikan. Mulai dari pemasok, gitu ya, tempat Anda beli bumbu dan lain sebagainya, gitu ya, kalau jualannya nasi uduk tadi gitu. Sampai dengan mau beli itu kemasannya gitu ya, apakah mau pakai plastik, beli plastiknya gitu ya, apa beli bungkus nasinya dan lain sebagainya. Itu supply chain sampai
si nasi uduknya itu bisa dimakan dan dinikmati oleh si konsumen. Itu adalah supply chain. Kemudian kompetisi Anda, apakah dekat rumah Anda ada yang sama-sama jualan nasi goreng kah gitu, atau nasi uduk gitu kah, atau ada nasi kuning, itu kan jadi pesaing sebenarnya ya. Nah itu juga harus menjadi pertimbangan gitu ya ketika membicarakan manajemen pemasaran. Kemudian sama jangan lupa inti dari manajemen pemasaran juga yang lainnya adalah planning, perencanaan pemasaran. Jadi diperhatikan dari awal tadi ya, mulai dari apa sih kekuatan kelemahan Anda, apa sih peluang ancaman yang ada di luar sana, kemudian Anda desainlah apa yang mau Anda jual itu sesuai dengan core marketing konsep yang ada di sini. Ini lingkup pemasaran semuanya dan ini penting semua untuk dipertimbangkan. Oke. Nah, tugas kita sebagai seorang manajemen pemasaran apa? Oke, satu. Tugas kita sebagai seorang manajemen pemasaran adalah mengembangkan strategi pemasaran. Mulai dari produk, price, place, promotion, itu semua dipertimbangkan, proses, people, itu sebenarnya strategi loh, bagian dari strategi. Segmennya, targetnya, positioningnya, semua tadi komponen dari inti manajemen pemasaran itu harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh seorang manajer pemasaran. Itu adalah pengembangan strategi pemasaran. Kemudian tugas dari manajemen pemasaran selanjutnya adalah jangan lupa, kira-kira nih ketika dulu di awal tahun 2000 orang mau mulai pandemi, ini kan seharusnya seorang manajer pemasaran itu sudah bisa mulai menangkap akan kedepannya seperti apa sih pola gitu ya. Nah yang baik adalah yang seperti itu. Ini adalah yang kedua, capturing marketing insight. Insight itu kira-kira akan seperti apa ya nanti perkembangannya ini usaha saya. Jadi harus bisa menangkap kebutuhan, peluang, ancaman yang ada di luar sana. This is capturing marketing insight, gitu ya. Kemudian yang ketiga harus bisa connect sama pelanggan. Seperti tadi yang saya contohkan di awal. Kalau misalnya ada yang menyapa, padahal Anda sudah di luar perusahaan, jangan juga ketus ya, mikir begini. Kan ini bukan di luar, ini kan di luar jam kerja gue, ngapain gue manis-manis? Jangan seperti itu juga. Ingat, manajemen pemasaran itu bukan sekedar profesi, bukan hanya sekedar pekerjaan. That is your life kalau Anda memang mau memiliki usaha, apalagi jadi wirausaha. Marketing itu your life, benar-benar gitu ya. Contoh seperti yang saya saya punya teman yang udah seperti kakak saya sendiri, dia punya usaha UKM gitu ya, jualan makanannya super enak banget. Nanti saya komen di di bagian komen namanya apa kalau ada yang mau tahu gitu ya, saya tidak promokan di sini, maaf ya Mbak Christine ya. Nah itu dia sangat connect pada customernya, sampai ketika ada yang menyapa dia cuman mau nanya, ih kok enak banget sih resepnya gini, dia alirkan pembicaraan sampai intinya, pokoknya ujungnya iya soalnya kan saya pakai bumbunya ini, pokoknya intinya ujungnya makanya cobain dong beli gitu. Sangat marketing banget beliau itu gitu ya. Tapi TOBBGT ya. Jadi silahkan nih, dari usaha yang tadinya dia cuma menawarkan ke orang yang dia kenal, sekarang sampai cukup besar gitu ya usaha makanannya ini. Oke, itu connecting with customer. Kemudian tugas dari manajemen pemasaran lainnya yaitu harus bisa membangun merek yang kuat. Ya, kalau nanti Anda ngobrol sama kakak saya nih, Mbak Christine nih, dia tadinya dia brand nama usahanya dia bukan yang sekarang gitu, sekarang menjadi itu gitu. Kenapa begitu memutuskan seperti itu gitu ya? Karena dia ingin mengembangkan, dia pengen punya merek yang kuat. Ya. Mungkin secara tidak sadar beliau melakukan ini gitu, tapi itu yang beliau lakukan dan buat saya itu keren banget gitu. Nah kalau usaha-usaha yang besar mas sudah dijamin mereka punya tim pemasaran sendiri yang memastikan bahwa brandnya pasti akan kuat. Jadi rekan-rekan, ketika kita membuat suatu usaha, pastikan ini salah satu tugas Anda sebagai seorang manajemen pemasaran. Ya. Yang selanjutnya adalah yang kelima, tugas dari manajemen pemasaran adalah membentuk penawaran untuk pasar. Ini yang keren adalah ketika Anda punya satu usaha, nawarin produk, sebenarnya orang-orang nggak butuh loh sama produknya Anda, tapi orang bisa jadi beli dan kepengen beli produknya Anda. Keren Anda kalau bisa seperti itu. Contoh di Indonesia, air mineral. Maaf ya rekan-rekan, air di Indonesia itu masih sangat sehat untuk diminum, betul? Di sebagian wilayah Indonesia, sebagian besar wilayah Indonesia, air sumur kita itu untuk diminum aman. Direbus, bisa diminum, betul ya? Tapi kok bisa sampai air-air minum kemasan itu sebegitu merajalelanya di Indonesia? Sebenarnya kan kita nggak butuh air. Kok bisa mereka gitu ya menjual satu produk air minum yang kita punya akses setiap hari, setiap saat,
tadinya kita nggak butuh kok jadi kita kepengen gitu untuk beli. Dan sekarang hampir di setiap rumah, di rumah tangga di Indonesia itu memiliki air mineral. Kalau nggak percaya coba cek silahkan tempat Anda adakah air mineral gitu ya. Nah ini keren nih, shaping market offering. Orang yang tadinya tidak butuh, ketika Anda menawarkan jadi ingin membeli gitu ya. That is the next level of marketing gitu kalau buat saya, itu keren banget. Oke, kemudian tugas dari manajemen pemasaran selanjutnya adalah mendeliver nilai, menghantarkan nilai. Jelas, rekan-rekan, ketika kita menjual sesuatu janganlah cuma sekedar menjual barang. Apa yang Anda tawarkan bersama dengan barang itu? Buat diri saya pribadi gitu ya, saya sebagai seorang dosen, yang saya tawarkan bukan hanya sekedar mengajar. Yang saya tawarkan, semoga ini juga bisa ditangkap oleh rekan-rekan semua, adalah ilmu. Bagaimana supaya apa yang saya ajarkan benar-benar Anda bisa implementasikan di kehidupan sehari-hari Anda. Makanya untuk saya pemasaran itu, it is my life gitu ya. Itu yang saya lakukan sehari-hari. Ketemu sama orang, itu saya bermarketing loh sebenarnya. Mungkin kalau Anda ketemu sama saya di rumah gitu ya, dalam lingkungan, kalau bolehlah tanya sama teman-teman saya itu sangat berbeda. Mungkin ada nanti kakak-kakak saya yang bisa attest to this gitu ya, yang jadi saksi saya gitu ya. Miguna itu kalau sehari-hari itu gimana sih yang aslinya gitu ya, tidak seperti saya sebagai dosen gitu, karena memang saya sebagai seorang Miguna dengan saya sebagai seorang dosen itu adalah dua hal yang berbeda gitu ya. Tapi saya memarketingkan diri saya berusaha untuk ketika saya tahu saya ketemu sama orang dan dia melihat saya konteksnya adalah sebagai dosen, maka saya akan menempatkan diri saya seperti itu. That is marketing gitu ya. Kemudian that is delivering value. Nah, selanjutnya tugas dari manajemen pemasaran yang lainnya adalah mengkomunikasikan. Seperti saya sampaikan di awal, Anda keren jadi dosen. Ini saya sempat oleh perkumpulan dari dunia dosen diundang waktu itu adalah sebagai pembicara untuk akademik branding dosen. Saya berterima kasih untuk kesempatan itu dari dunia dosen. Ini salah satu pentingnya kita sebagai dosen adalah untuk mengkomunikasikan nilai kita. Ingat Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita sebagai individu itu bukan hanya menjual diri kita gitu. Ingat ya, orang tadi people juga bisa dipasarkan gitu. Kita bukan hanya memasarkan diri kita, tapi kalau saya pribadi sebagai dosen juga memasarkan diri saya sebagai seorang dosen. Nah, saya punya keahlian sebagai seorang dosen, kalau tidak saya komunikasikan, orang tidak ada yang tahu seberapa bagus sih seorang Miguna ini mengajar, seberapa bagus sih seorang Miguna ini dalam meneliti gitu ya, kalau saya tidak mengkomunikasikan. Untuk meneliti bagaimana mengkomunikasikannya? Ada via Google Scholar, ada via Sinta Ristek Brin sekarang ya dari pemerintah, kemudian ada Publons, kemudian ada Clarify, kemudian ada EBSCO, kemudian ada DOAJ, DOI dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi ranah wancana untuk kita mengkomunikasikan nilai gitu ya. Kalau terutama saya sebagai dosen, mengkomunikasikan nilai saya sebagai dosen supaya orang tahu, oh saya memang berkecimpung di dunia perdosenan gitu ya. Sampai terakhir kemarin beberapa hari yang lalu saya dikontak oleh salah satu organisasi untuk diminta menjadi narasumber pengabdian masyarakat, karena mereka melihat pengabdian masyarakat saya di YouTube katanya. Itu juga adalah salah satu cara saya untuk mengkomunikasikan nilai diri saya sebagai seorang dosen yang melakukan tridharma perguruan tinggi, yaitu saya mengajar, saya meneliti, dan saya mengabdi. Nah, Anda bagaimana? Ya, apakah Anda ingin value yang Anda tawarkan adalah sebagai mahasiswa? Apa yang harus Anda lakukan kalau begitu mengkomunikasikan diri sebagai mahasiswa? Ya, atau Anda sebagai saya seorang wirausahawan, Bu. Apa yang Anda lakukan untuk mengkomunikasikan kepada orang lain bahwa Anda benar adalah seorang wirausahawan, ya? Jadi silakan, ini adalah tugas dari manajemen pemasaran, ya, tergantung konteks Anda sebagai apa. Kemudian masih tugas dari manajemen pemasaran adalah menciptakan pertumbuhan yang sifatnya jangka panjang, creating long-term growth. Jadi bagaimana caranya? Saya yakin gitu ya bahwa saya ini kan usia juga belum tua ya. Semoga kelihatannya masih muda ya. Jadi karena saya ini masih mungkin karir saya masih akan panjang sebagai dosen, dari sekarang saya sudah mempertimbangkan bagaimana ya kalau saya mau menjadi dosen ini sebagai profesi saya, sebagai it's my life untuk secara jangka panjang. Saya punya roadmap rekan-rekan.
Jadi saya sudah punya rencana yang untuk penelitian dan pengabdian tadi, kegiatan masyarakat Tridharma perguruan tinggi saya itu sudah saya setting sedemikian rupa supaya bisa menjadi long term growth, ya. Jadi penelitian saya semua bidangnya apa, kemudian pengabdian saya bidangnya apa gitu ya. Semoga suatu ketika nanti ketika saya dipromosikan menjadi seorang guru besar, nah itu saya ingin dikenal sebagai seorang guru besar di bidang tersebut gitu. Nah itu adalah tugas manajemen pemasaran itu, tapi contoh sederhana dari diri saya ya. Kalau perusahaan mungkin dia bagaimana sih cara dia menciptakan pertumbuhan jangka panjang dengan memastikan bahwa produknya mereka gitu ya, kemudian harga yang mereka tawarkan, promosinya itu mereka lakukan secara berkesinambungan. Kenapa sih kemudian hal-hal tadi itu menjadi penting? Kita memahami mengenai definisi dari manajemen pemasaran, kita memahami mengenai lingkup dari manajemen pemasaran yang tadi ada bauran pemasaran, yang konsep bauran pemasaran berubah menjadi customer konsep gitu ya, kemudian lingkupnya tadi, kemudian tugas-tugas manajemen pemasaran itu masih bagian dari lingkup manajemen pemasaran gitu ya. Kenapa itu menjadi penting? Karena kita harus melihat paradigma atau perubahan pemasaran sekarang ini. Semakin kesini pemasaran berubah seperti saya sampaikan tadi ya. Kenapa sekarang ini pelanggan gitu ya, konsumen itu sudah lebih maju gitu. Jadi kita sebagai seorang pemasar kalau tidak menyadari ini, waduh bahaya nih gitu. Maksudnya apa ya Bu? Kok dibilang konsumen itu lebih maju? Oke, sekarang gini. Dulu mungkin ketika beberapa dekade yang lalu, umumnya yang bekerja di luar untuk penghasilan sebuah keluarga hanya seorang ayah. Tapi sekarang istri pun ikut bisa menyumbang untuk pendapatan keluarga. Jadi yang mungkin tadinya sebulan sebuah keluarga itu hanya menghabiskan sekitar 1 juta untuk jajan pengeluaran gitu, sekarang mereka bisa menghabiskan 2 juta sampai 3 juta. Kenapa? Karena penghasilannya lebih. Jadi ada increase in buying power, ada peningkatan kemampuan mereka dalam membeli. Kenapa? Yang karena tadinya satu orang yang cuma menghasilkan uang, sekarang jadi 2 orang yang menghasilkan uang. Gitu ya. Ada anaknya yang kemudian sudah bekerja juga menyumbangkan untuk pengeluaran rumah tangga juga, itu juga menjadi peningkatan gitu. Nah tadinya orang yang terpikirkan hanya saya butuh makan, saya butuh pakaian. Sekarang yang dipertimbangkan bukan hanya itu. Saya butuh makanan yang enak. Saya pengen makanan yang ala western. Saya pengen makanan Thai gitu, makanan Thailand maksudnya gitu. Saya butuh makanan yang Japanese gitu. Jadi yang sekarang dilihat bukan sekedar makanan, rekan-rekan. Makanya kalau rekan-rekan ngelihat ke aplikasi itu banyak Anda bisa melihat bermacam-macam kategori makanan. Padahal makanan. Kenapa? Karena increasing of buying power ini. Ya. Ini menjadi hal yang harus dipertimbangkan oleh kita sebagai seorang pemasar. Jadi pola pemasaran kita harus berubah, pola produk yang kita tawarkan, ketika kita kemudian membuat segmentasi, targeting, dan positioning harus lebih spesifik lagi gitu ya. Nah kemudian apalagi yang berbeda sekarang ini perkembangannya adalah gini, begitu banyak jenis barang dan jasa atau produk yang ditawarkan di luar sana. Kalau dulu mungkin mencari yang namanya konsultan pemasaran masih luar biasa jarangnya Bapak Ibu. Beberapa dekade yang lalu sebelum saya menjadi seorang dosen gitu ya, mencari yang namanya marketing research itu susah, dan itu hanya perusahaan-perusahaan besar. Sekarang Bapak Ibu mau cari perusahaan riset yang murah meriah untuk UMKM nih, silakan. Kalau ada yang punya usaha kecil butuh riset pun ada paket-paketnya sekarang, termasuk oleh saya gitu. Paketnya ada, bisa kita negosiasikan. Oke, itu adalah karena apa? Kita harus begitu gitu ya. Kita harus siapkan paket-paket yang berbeda, penawarannya, promosinya, karena sekarang jumlah produk dan jasa yang ditawarkan di luar sana itu luar biasa beragam, banyak Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa bersaing ya. Dan kemudian selanjutnya, bahkan konsumen sekarang bisa membandingkan informasi-informasi yang berbeda gitu ya, hanya dengan membuka klik World Wide Web atau kita kenal internet. Contoh, dia usahanya nih, dia punya UMKM, dia punya usaha kecil, dia kepengen begini begitu, dia nggak tahu caranya, dia buka tuh internet. Bagaimana cara untuk bikin kemasan, bagaimana memesan kemasan, semua ada di internet. Jadi apa dong kerjaan Anda? Hilang dong pekerjaan Anda sebagai seorang konsultan pemasaran. Nah, bikin konten, buat create konten, content creator jadinya gitu ya, terkait fungsi Anda sebagai seorang konsultan. Ya, sehingga orang bisa melihat, oh itulah kemampuan Anda, dan orang mungkin bisa mungkin dia hanya sekedar via internet mencari
khawatir ada yang kurang, membutuhkan Anda lagi untuk konsultasi lebih lanjut dan untuk menyempurnakan gitu ya. Jadi agar Anda sebagai pemilik bisnis tetap bisa gitu ya mendapatkan customer gitu ya. Ini harus dipertimbangkan nih, bahwa ada informasi di luar sana yang mudah diakses gitu ya. Jadi kita harus memahami ini. Kemudian sekarang itu ada kemudahan dalam memesan, ada kemudahan dalam berinteraksi, ada kemudahan dalam menerima pesanan. Jadi ini juga harus kita pertimbangkan. Jangan sampai gini, kita sudah tahu nih, kalau mau beli makanan sekarang tinggal 1 klik aja makanan bisa sampai rumah. Anda tidak memanfaatkan itu, Anda tertinggal dan akan kalah bersaing dari yang lain. Ya, ini juga harus menjadi pertimbangan. Terus Anda juga harus ingat bahwa konsumen sekarang itu bisa membandingkan produk sama jasa yang lain-lain yang tadi yang beragam dan banyak di luar sana. Jadi Anda sendiri harus kreatif, Anda sendiri harus memastikan bahwa produk Anda itu value-nya atau nilainya sangat tinggi. Gitu ya. Kalau tidak, Anda kalah bersaing sekali lagi, gitu ya. Dan jangan lupa, sekarang orang komen itu gampang. Nggak suka sama Anda, dia tulis di wall-nya. Tahu nggak sih, kemarin gue beli nasi uduk di sini nggak enak banget, basi dan lain sebagainya. Ditanya nanti sama teman-temannya, oh ya, dikomentari gitu ya, oh ya itu di mana, waduh jangan-jangan nanti gue kalau beli di situ anak gue sakit dan lain sebagainya. Akhirnya mereka nggak mau beli di situ dan akhirnya usaha nasi uduk Anda bangkrut. Sekarang ingat bahwa orang itu sangat mudah menyampaikan opininya, sangat mudah mengkritik, sangat mudah memberikan saran, dan medianya itu banyak sekali, sehingga kita harus mempertimbangkan itu ketika kita membuat sebuah usaha ya. Jangan sampai lupa. Oke, masih dalam lingkup marketing, pemasaran internal perusahaan juga menjadi sangat penting ya rekan-rekan. Ini harus diperhatikan. Apa sih internal marketing pemasaran internal? Adalah proses atau kegiatan pemasaran yang kita lakukan untuk memastikan semua proses tadi, fungsi organisasional yang di awal sekali tadi itu berjalan dengan baik. Caranya apa? Kita cari orang-orang yang kompeten. Makanya ketika dibilang internal marketing atau pemasaran internal adalah proses untuk rekrutmen, kemudian melatih dan memotivasi pegawai, gitu ya, supaya bisa tadi menghantarkan nilai dengan baik kepada pelanggan, supaya produk kita, bisnis kita bisa menang bersaing, gitu ya. Itu adalah pemasaran internal. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir pada paparan kali ini. Aduh, panjang ya. Oke, semoga tidak bosan mendengarkan saya tadi cuap-cuap mengenai manajemen pemasaran. Jadi seperti saya sampaikan di awal ya, manajemen pemasaran itu kian berkembang, makin kesini makin canggih. Nah, ketika sekarang membicarakan mengenai manajemen pemasaran, kita sekarang membicarakan mengenai marketing intelligence. Intelligence itu kecerdasan. Anda pasti mengenali yang namanya AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Ini adalah kecerdasan marketing atau kecerdasan pemasaran. Apa sih kecerdasan pemasaran? Rekan-rekan, tugas Anda sekarang kalau punya bisnis bukan cuma sekedar jualan, dapat uang, selesai. Tugas Anda sekarang adalah ada satu lagi, memastikan Anda memiliki data. Sederhana nggak apa-apa, simpen di handphonenya juga nggak apa-apa, bikin note atau di kertas, di buku, dicoret-coret. Kalaupun Anda tidak melek teknologi banget gitu ya. Loh, data apa nih? Contoh paling sederhana, Anda tadi jualan nasi uduk, maaf ya saya balik lagi ke nasi uduk, kayaknya saya lapar mungkin ya. Oke. Jadi marketing intelligence-nya itu apa sih ketika Anda jualannya cuma bisnis nasi uduk? Berapa banyak pelanggan yang datang membeli nasi uduk Anda dalam satu hari? Satu pelanggan rata-rata beli berapa bungkus? Apakah dia datang cuma beli nasi uduk doang, atau ada bakwannya juga dibeli, atau ada berapa banyak yang membeli seperti itu? Loh, terus kalau udah ada datanya buat apa? Untuk memastikan besok-besok ketika memasak itu jangan sampai berlebihan, jangan sampai tidak laku. Dilihat rata-ratanya tiap hari. Berapa bungkus, berapa ini, dicatat juga datanya. Sekali masak saya misalkan satu dandang itu bisa jadi berapa bungkus, itu itu data. Ya. Dan berarti Anda akan jualan berapa jam. Ternyata misalkan anak Anda sekolah, saya cuma bisa jualan kalau anak saya udah berangkat sekolah misalkan, berarti hanya sekian jam, habis itu harus menjemput anak, berarti Anda harus masak berapa banyak supaya di slot jam itu habis nasi uduk Anda gitu ya. Sisanya Anda bisa gunakan ibu-ibu gitu ya untuk merawat anak gitu ya, waktunya sisanya gitu ya. Kemudian bisa juga Anda melihat begini, oh saya jualannya kue-kue basah. Anda cek kapan sih waktu-waktu yang digunakan oleh orang untuk mencari makanan. Jam 6 pagi ketika ini saat masih belum pandemi Covid ya,
Orang ketika mau berangkat kerja itu pasti cari sarapan sama makanan gitu. Yang paling simpel adalah mereka ngelihat jalan ada jualan kue, maka itu yang mereka beli gitu ya. Mungkin sekitar jam itu atau sore saat mereka pulang, atau jam anak-anak pulang sekolah gitu ya. Nah kalau sekarang coba Anda lihat trennya. Anda cara paling gampang apa? Nongkrong aja di tetangga yang juga jualan makanan gitu ya. Lihat kira-kira pelanggan itu paling banyak datang itu jam berapa customer. Mungkin Anda bisa kemudian men-setting supaya Anda jualan kue basahnya di jam-jam itu. Gitu ya. Sehingga lebih Anda tidak membutuhkan waktu lama untuk makanan Anda cepat habis jualannya gitu ya, dan kemudian masih segar selalu. Kesannya kalau cepat habis Anda laris. Makin banyak pelanggan Anda nantinya gitu ya. Nah, ini adalah marketing intelligence rekan-rekan. Ya. Jadi kalau Anda juga kemudian perusahaannya besar gitu ya, seperti tadi yang corporate atau seperti tadi yang perusahaan kopi tadi ya, yang outlet kopi itu yang di mall-mall, mereka untuk marketing intelligence-nya sudah sangat canggih gitu. Ketika saya juga member, datang ke outlet kopi itu, saya datang itu sudah langsung begitu saya pesan, saya di scan gitu ya, di scan kode saya, mereka langsung tahu nama saya Miguna. Biasanya pesan ini, ntar saya kalau suka pesan yang lain gitu, ntar ditanya gitu sama si orang kasirnya gitu ya, si baristanya, kita bilang begini, tumben bu, kok pesannya itu nggak yang ini gitu. Karena saya biasanya kalau ke situ pasti pesannya satu jenis kopi itu yang pasti saya pesen gitu. Saya cinta banget jenis kopi itu di situ. Buat saya rasanya pas gitu. Makanya kalau saya pesan yang lain pasti mereka langsung kok beda gitu. Nah, itu mereka marketing intelligence-nya udah ada. Kenapa? Biar ada rasa keterikatan. Kalau pasti Anda lebih senang dong kalau datang ke sebuah tempat mereka mengenali nama Anda. Jadi kayak merasa akrab gitu. Nah, itu yang mau dilakukan sama outlet ini. Itu adalah marketing intelligence. Mereka tahunya dari tadi aplikasi. Nah, kalau Anda usahanya masih sederhana, caranya gimana ya? Ingat-ingat aja nama pelanggan Anda. Ya kan? Catetin. Kalau Anda tidak bisa ingat mencatat, ada asisten lah gitu. Asistennya siapa? Adiknya boleh, anaknya boleh, omnya boleh, silahkan aja gitu. Supaya ini adalah marketing intelligence kan rekan, supaya usaha kita bisa lebih maju. Kalau pakai Facebook, pakai Instagram, pakai akun bisnis, itu sekarang bisa dibantu sama ada akun bisnisnya itu ada analytical-nya. Jadi kalau di Instagram, kalau tidak salah Instagram Insight, ya kalau nggak salah Instagram Insight gitu ya, ada Twitter juga ada, kemudian Facebook juga ada untuk melihat follower Anda berapa banyak, paling aktif follower Anda di jam-jam berapa saja, hari apa saja, itu untuk mengefektifkan. Jadi kalau Anda postingnya di saat follower Anda lagi pada online, cari jamnya yang pas. Nah, itu adalah marketing intelligence. Jadi kegiatan-kegiatan tadi itu dilakukan secara cerdas gitu ya, makanya dibilang kecerdasan pemasaran. Nah, pakai sistem sekarang ada sistem-sistem CRM yang pakai aplikasi gitu ya, pakai program internet itu sekarang semua ada. Jadi sistem CRM, Customer Relationship Management itu sekarang ada. Kemudian misalnya contoh paling sederhana kalau Anda mau tahu, contohnya adalah HubSpot, mungkin ada bisa di internet, Anda bisa lihat. Kemudian sekarang untuk usaha-usaha yang kecil, Bu, gimana dong kalau usaha saya ini masih super kecil, baru ya ampun Bu, mikro banget deh gitu. Gimana nih? Masa iya saya pakai model-model kayak gitu gitu? Gak usah, sekarang ada yang namanya System Management for Small Businesses. Kita singkat dengan SMBs. Jadi software-software yang memang disediakan untuk usaha-usaha kecil ada. Nggak percaya silahkan buka internet, biar nggak saya saja terus yang mengasih contoh gitu kan, yang memberikan contoh. Silahkan Anda telusuri gitu ya, Anda browse itu di internet, apa sih bagian-bagian dari, apa sih yang termasuk dari software-software manajemen pemasaran yang bisa Anda gunakan sebagai usaha yang skalanya masih mikro, kecil, ataupun menengah. Banyak sekali. Dan itu bisa membantu Anda untuk lebih mengenali bisnis Anda, supaya usaha Anda lebih maju tadi, supaya bisa long term. Oke, nah baiklah, supaya bisa long term tadi sebagai penutup dari paparan saya pada hari ini. Terima kasih banyak yang dari awal sudah setia mendengarkan gitu ya. Wow, luar biasa panjang sekali paparannya gitu. Semoga bermanfaat apa yang saya sudah sampaikan gitu ya. Dan sekali lagi silahkan apabila ada yang memerlukan referensi lain gitu ya, buku untuk sebagai penambah khasanah pengetahuan Anda, silahkan bisa dibaca-baca buku manajemen pemasaran saya gitu ya, linknya ada di sini gitu ya. Dan saya ucapkan semoga sukses selalu, semoga selalu semangat dalam belajar, dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.